umat Islam. Di jalan proklamasi Bapak dan Ibu, sejak 1 bulan yang lalu, siapa yang lewat di jalan proklamasi, itu di traffic light di proklamasi, itu ada laki-laki pakai baju koko, pakai kopiah putih, berjualan salib dan gambar-gambar Yesus. Ketika kemudian mereka ditanya, agamamu apa, begitu, kemudian mereka jawab, saya Islam. Loh, kalau kamu Islam, ngapain kamu kok dagangan seperti ini? Apa jawabnya? Semua mereka jawabnya sama, seperti sudah diatur jawabnya. Semua mereka menyatakan, daripada saya lapar atau daripada saya mencuri, itu jawabnya. Ternyata hasil dengan dialog dengan mereka itu dagangannya laku tidak laku setiap hari dibayar oleh gereja Rp25.000. Kemudian silakan Bapak Ibu cermati, didengarkan anak-anak ngamen di bus itu. Lagunya lagu apa? Banyak yang sudah pakai lagu gereja. Dan anak-anak jalanan yang ada di kota-kota besar tanah air kita, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, jangan disangka mereka itu masih Islam. Kebalik, justru anak-anak jalanan itu 75% Kristen. Jakarta Utara, siapa di antara Bapak dan Ibu yang domisilinya di Jakarta Utara? Ada. Itu di Priok. Di Priok itu gereja gencar sekali. Setiap malam gereja di Priok itu membawa masuk gelandangan ke gereja, sampai timbul calo gelandangan. Satu orang gelandangan yang berhasil dibawa masuk ke gereja, maka pendeta memberikan upah kepada calo itu Rp30.000. Itu yang mereka lakukan. Demikian gencarnya kristenisasi dilakukan. Banyak mengapa alasannya tadi sudah saya katakan, mereka meyakini itu perintah agama. Tapi seringkali perintah agama pun dipolitisir, ada muatan politik, termasuk yang terjadi di tanah air kita. Ada program yang namanya Yeriko untuk mengkristenkan seluruh Jawa. Maka ada orang Betawi, orang Banten, orang Sunda, orang Madura pun sudah banyak yang Kristen. Ada program yang namanya Andalas. Maka orang Minang, orang Padang juga banyak yang Kristen. Terus kemudian program mereka mengatakan 2004 nanti Indonesia Islamnya hanya boleh bersisa 50%. Jadi kalau tahun 90 kita itu 90%, kemudian menurun menjadi 75%, maka tahun depan kita ditarget hanya sisa 50%. Untuk itu mereka melakukan cara apapun yang diperbolehkan, segala cara diperbolehkan oleh Bible. Kita lihat di dalam surat Roma pasal 3 ayat 7. Di situ ayatnya berbunyi, kalau karena dustaku kerajaan Allah semakin berkembang, kenapa aku masih dihukumi sebagai orang berdosa? Artinya apa? Dusta untuk syiar agama menurut Kristen boleh-boleh saja. Termasuk bukti kita bisa membuktikan, tahun yang lalu ada seorang penginjil namanya Ade Manuhutu. Dia tertangkap membawa 1 koper dolar palsu. Mengapa seorang pendeta menguasai dolar palsu 1 koper? Untuk apa dia? Itulah jawabannya, Roma pasal 3 ayat 7. Lebih lanjut lagi, mereka mempunyai program yang namanya Yosef 2004. Program itu mengatakan nanti pemilu 2004 Presiden RI harus Kristen. Nah, ini yang sudah ditayangkan oleh mereka. Sehingga terserah kepada kita, ibu bapak seluruhnya, kita mau nggak dipimpin Presiden Kristen? Permasalahannya kalau nggak mau, kita sudah berbuat apa? Karena 2004 itu kan tinggal besok. Kita sudah berbuat apa? Peringatan Allah di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berjuang untuk mengubahnya. Nah, kita sudah berbuat apa? Kalau sampai hal itu terjadi, yang paling menderita adalah anak cucu kita. 2004 nanti, Kristen belum mampu menampilkan figur seorang Kristen sebagai calon presiden. Maka dia, sebagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 tadi, mereka akan menampilkan orang yang beridentitas Islam tapi pikirannya sudah mengikuti pikiran Kristen dan Yahudi. Itu nanti akan disupport oleh mereka, bahkan Amerika pun akan mensupport No Limit. Maka perlu kita pertanyakan, kalau kita tidak menginginkan kesengsaraan menimpa anak cucu kita, maka mulai sekarang hendaknya kita pun merapatkan barisan. Lalu siapa yang jadi pemimpin kita? Siapa yang kita tokohkan? Jangan mencari idola siapapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita memulai? Ibda binafsik, dari diri kita sendiri. Mulai sekarang hendaknya kita membendung pemurtadan. Caranya, kita saat ini mari mempelajari visi, misi, dan strategi mereka sehingga bisa membendung pemurtadan dan kristenisasi. Perlu Bapak Ibu ketahui, gereja di seluruh Indonesia gencar sekali mempelajari Islamologi. Maka mereka berhasil membuat demikian banyak brosur yang sepertinya brosur Islam, tapi adalah brosur Kristen. Kenapa? Karena mereka mempelajari Islamologi. Pakai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, tapi semua ayat dan hadis yang dipakai sengaja dipelencengkan. Akademi Kepolisian mempelajari kriminologi. Bukan maksudnya supaya polisi menjadi penjahat, tapi supaya mampu menangkap penjahat. Demikian pula saat ini, karena Kristen sudah menyerang umat Islam untuk dimurtadkan sedemikian rupa, kita sudah waktunya untuk mengkaji visi misi strategi Kristen. Bukan untuk menjadi orang Kristen, tapi menghentikan pemurtadan dan kristenisasi. Ini contohnya. Ada sebuah institut teologi namanya Kalimatullah. Ini dosennya pakai kopiah, pakai jilbab. Apa mata kuliahnya? Antara lain kurikulumnya yang disajikan adalah Islamologi sejumlah 18 SKS. Ada sekolah tinggi yang lain namanya Apostolos menyajikan Islamologi 36 SKS. Perlu kita introspeksi, kita sudah belajar Islamologi berapa SKS? Itu contohnya. Strategi kedua, mari kita rapatkan barisan dan kita sepakati, kita tengok kiri kanan kita. Jangan sampai kiri kanan kita ada orang lapar, ada orang telanjang, ada orang yang nggak mampu sekolah, atau ada orang sakit. Kalau 4 unsur itu masih ada, Kristen masuk. Itu sebabnya mari kita tanggulangi, mari kita tingkatkan kepekaan kita sebagaimana pesan bulan suci Ramadan. Insya Allah demikian dahulu Ibu dan Bapak yang dapat saya berikan pada kesempatan siang hari ini. Maaf tidak sampai tuntas, dan sekali lagi juga maaf atas keterlambatan saya. Tapi setidak-tidaknya marilah kita menjadi waspada, dan marilah kita mengamankan anak cucu dan turunan kita. Insya Allah demikian dahulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.